طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Ahbabana fillah, riwayat yang telah kita perdengarkan tadi, ajakan tersebut itu daripada Ummu Qattal, saudari atau adik beradik kepada Waraqah bin Naufal. Riwayat yang lain Fatimah binti Mur. Diriwayatkan dalam satu perjalanan rihlah al-ilahi wa al-ilaf, rihlah as-sayf wa syita. Jadi mereka pergi di waktu musim sejuk itu ke negeri Syam dan di musim panas itu ke negeri Yaman. Jadi dalam perjalanan Tu'wan jad kepada baginda Nabi Abdul Muttalib. Jadi pada masa sampai ke sana ketemu dengan seorang Yahudi. Yahudi tadi itu dengan sopan santun meminta dan memohon, berkenankah aku tengok, berkenankah dibenarkankah aku nak tengok anggota tubuhmu. Jadi kata Abdul Muttalib, oke, khair-khair saja, silahkan saja, malam takun aurah, selama yang anda akan tengok itu selain daripada aurat yang tidak boleh dilihat. Jadi dilihat. Faqala li ahadi mankharaik, mankhar itu adalah lubang hidung. Salah satu daripada lubang hidung itu menunjukkan kepada mulk, kepada kerajaan, dan salah satunya menunjukkan kepada nubuwah, pada kenabian. Terus ditanyakan, alaka zaujah, apakah kamu sudah kawin? Jadi kata Abdul Muttalib, kalau sekarang belum, nantilah selepas kembali. Jadi ada riwayat mengatakan sekembalinya Abdul Muttalib daripada perjalanan ke negeri Yaman tadi itu, Abdul Muttalib jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam berkawin dengan Halah binti Wahab. Halah binti Wahab ini bersaudari juga dengan Aminah binti Wahab. Jadi ada yang mengatakan akad nikah itu berlangsung pada waktu yang sama. Ada riwayat mengatakan akad nikah itu berlangsung dengan tuan beliau terlebih dahulu dengan Abdul Muttalib, baru disusul pernikahan Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Dalam satu perhimpunan ada salah satu daripada warga Nasrani menyampaikan ceramahnya atau kuliahnya atau meluahkan luahan perasaan di hadayak, di khalayak kumpulan jamaah dan bisa kumpulan daripada kaum muslimat, kaum wanita, maaf kaum muslimat, kaum wanita, belum ada muslimat daripada waktu itu dirawat. Jadi kata laki-laki Nasrani tadi itu,
di kalangan kalianlah nanti warga Arab akan muncul seorang nabi, ismuhu Ahmad. Ini pada saat suami-suami mereka tidak ada di tempat, maka kalau kalian semuanya memungkinkan antakuna lahu firasyan faltakun, kalau memungkinkan kamu boleh menjadi istri kepada nabi itu, hendaklah kamu orang yang terpilih. Jadi dikatakan Sayyidatuna Khadijah lah yang mengambil berat ungkapan kata-kata daripada Nasrani atau daripada ahli kitab tadi itu, sehingga pada saat ketika diceritakan oleh Maisarah, hamba saya, maaf, atau pembantu atau setiausaha daripada Sayyidatuna Khadijah dalam perjalanan niaga kafilah ke negeri Syam, pada saat menceritakan tentang keadaan baginda Nabi itu seperti apa, ramah, mesra, baik, pemurah, dan juga rezeki keuntungan yang melimpah ruah, maka pada saat dilamar, pada saat diminta untuk menikah dengan Sayyidina Rasulullah SAW itu tidak ada taradud, tidak ada kebimbangan sedikit pun untuk memperkenankan permintaan untuk berkawin dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Ahbabana fillah, dalam satu ungkapan kata-kata atau pertanyaan daripada Maisarah, sahabat Nabi, pernah bertanya, mata kunta nabiyyan, bila dengan bertindak menjadi nabi dan rasul. Jadi pada masa itu dijawab, qala kuntu nabiyyan wa adamu bainur ruhi wal jasad. Ini perlu kita amati hadis yang diriwayatkan, dan insya Allah besok hari dalam live kita akan ulang kembali tentang bagaimana keadaan baginda Nabi pada masa dilahirkan atau pada masa kekanak-kanakan beliau. Apakah seperti Muhammad yang ada di Alur Janggus, Mat Alur Malai, Mat Baco, Mat Kubang Kria, Mat Bandung, Mat Bogor, itu nanti besok insyaallah tajuk kita tentang itu. Cuman ingin kita pastikan di sini dengan hadis kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku dah terpilih menjadi nabi dan rasul, sedangkan Nabiullah Adam masih antara roh dan jasad. Setelah melakukan kesalahan, maka dengan Nabiullah Adam pun memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ighfirli, ampunilah aku bihaqi Muhammad, ampunilah dosa-dosa kesalahanku dengan keagungan, kesucian, kemuliaan Nabi Muhammad. Allah berfirman, wa ma Muhammad, wa man Muhammad, apa itu Muhammad dan siapa Muhammad? Dengar dialog ini. Pertama, ma Muhammad, apa itu Muhammad? Wa man Muhammad, dan siapa juga Muhammad? Jadi panjang ungkapan yang Allah firmankan, yang Nabi kita sampaikan dalam hadis itu kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam menceritakan, saat ketika aku berada dalam surga, aku lihat di tiang-tiang arasy dan aku lihat di pintu-pintu surga, jadi hiasan, dandanan, dan juga dengan corak warna-warni yang ada di dalam surga. Tiap di mana ada tulisan Allah, di sana ada tulisan Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabiullah Adam mengistimbat daripada tulisan yang terpampang di mana-mana tadi itu, Allah tidak akan meletakkan nama seorang makhluk di situ, melainkan merupakan insan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Jadi Allah berfirman kepada Nabiullah Adam alaihissalam, laulahu lama khalaqtuk, kalau bukan karena Nabi Muhammad aku tidak akan menciptakan kamu, aku tidak akan menciptakan surga dan neraka. Di dalam sebuah riwayat juga dinyatakan, riwayat yang saya baca di dalam kitab Al-Wafa Sirah Nabawiyah dari Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam ungkapan kata-kata yang disebutkan di situ, pada saat Allah menciptakan arasy itu bergoncang, tapi setelah ditulis kalimat Muhammad, ternyata dengan arasy tadi itu pun tenang dan diam. Ini sedikit sebanyak tentang permulaan daripada Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya saja
kemuliaan daripada baginda Nabi, kelebihan dan kesucian daripada beliau itu setelah Nabi kita berusia 40 tahun, atau setelah Nabi kita menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ataupun juga sebagaimana yang dikatakan setelah turunnya Al-Quranul Karim, akan tapi sejak sebelum Allah menciptakan dunia dengan segala isi-isinya, itu ternyata justru difirmankan dalam sebuah diskusi, dunia ini Allah ciptakan min ajlihi, disebabkan karena Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwasanya dakwaan atau juga ungkapan, kata-kata, ceramah dalam bentuk fatwa, dalam bentuk kuliah yang disampaikan oleh sebagian, bahwasanya kita hanya patut untuk mengagumi atau juga mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi itu daripada hari kerasulan beliau, atau yang lebih layak untuk kita peringati itu adalah malam nuzul Al-Quran, itu tidak betul ataupun juga tidak tepat. Kenapa? Sebab karena kemuliaan daripada baginda Rasulullah SAW itu ternyata sebelum Allah menurunkan Al-Quran dan sebelum Nabi kita terpilih sebagai Nabi dan Rasul. Ahbabana fillah, duyufana a'izza, kita masih ada dalam 5 menit lagi untuk kita membicarakan tentang bagaimana ahwaluhu sallallahu alaihi wasallam pada hari Nabi kita dilahirkan ataupun juga sebelumnya. Di antara daripada cerita-cerita yang menarik dikatakan pada hari itulah, pada hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah padamnya naru Faris, api subhan orang-orang Farsi itu selama tidak kurang daripada 1000 tahun tidak pernah padam pada hari kelahiran baginda Nabi. Begitu juga dikatakan Iwanu Kisra, insyiqaq, pecah, hancur dan retaknya Dewan Kisra pun juga itu berlaku pada hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi cerita-cerita yang insyaallah sebagian akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi yang secara pastinya kemuliaan yang Allah bagikan kepada baginda itu sebagaimana yang direkamkan di dalam Al-Quran, sejak daripada kecil lagi Nabi kita telah mendapatkan perhatian daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tanyakan kepada siapa itu dengan awan berjalan seketika dia berjalan, adalah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidatuna Aminah, pada saat aku mengandungnya, itu yang terasakan, yang aku perasan itu setakat aku tak udur saja. Yang biasanya masa udur, masa darah keluar, darah tidak keluar, setakat itu saja. Sementara dengan tanda-tanda yang lain itu sama sekali tidak ada. Jadi terasa berat, terasa lenguh, atau juga muntah-muntah, mengidam, misalnya nak makan kepala lembu, nak makan kepala kambing, atau nak batang apa, itu tak ada, sama sekali tak ada. Jadi sama sekali tidak merasa langsung tentang kehamilan selama tidak kurang daripada sekian bulan. Jadi petanda yang membuktikan beliau hamil tadi itu apa saja? Petanda yang membuktikan beliau hamil itu karena tidak udur. Sementara muntahnya tidak ada, mengidamnya tidak ada, rasa lenguhnya tidak ada, cepat naik emosi tidak ada, rasa letihnya tidak ada. Bahkan juga dalam beberapa buah riwayat yang sepertinya ahbabana fillah, kalau seandainya dari sudut kedudukan hadisnya tidak terlalu kuat pun, dia tidak berbicara tentang akidah, dia tidak berbicara tentang hukum, dia tidak berbicara tentang halal dan haram. Jadi kalau sana riwayatnya tidak terlalu kuat pun tidak ada masalah. Di antaranya tentang Nabi kita dilahirkan dalam keadaan maktun. Jadi apa yang nggak dipertengkarkan dan apa yang nggak dipersoalkan? Jadi katanya sama lah seperti kita juga dilahirkan dalam keadaan tidak berkhitan. Kebanyakan daripada kita sejarah mengatakan Nabi kita dilahirkan dalam keadaan berkhitan, tersungkur, sujud atau tersungkur dengan mendadakkan tangan ke langit. Apa masalahnya kalau Allah berikan? Lebih daripada itu pun, kalau Allah berfirman, Nabi kita bersabda, dunia dengan segala isi-isinya Allah ciptakan min ajlihi sallallahu alaihi wasallam, justru karena baginda Nabi, bahkan juga dengan makhluk, dengan Nabi Allah ada juga dengan Nabi-Nabi yang setelahnya pun juga Allah ciptakan min ajlihi, itu dikarenakan karena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ungkapan kata-kata daripada Halimah sendiri. Jadi kata Sayyidatuna Halimah yang pada akhirnya masuk Islam. Jadi pada suatu ketika, Masya Allah Tabarakallah, yang walaupun Nabi kita dipelihara sejak daripada hari masih kanak-kanak lagi, sebelum berusia 1 tahun, tapi dengan bagi Nabi mempunyai daya ingatan yang cukup kuat. Dan pada suatu ketika datang seorang perempuan, maka dengan baginda langsung saja membuka selendang beliau dan mengampakkan selendang tadi itu kepada seorang wanita. Orang pun terasa pelik, siapa kegerangan wanita itu sampai mendapatkan kehormatan untuk duduk di atas selendang baginda Rasulullah SAW. Jadi diberikan kehormatan khas. Sayyidina Abu Bakar saja belum pernah mendapatkan kehormatan duduk atas selendang baginda Nabi. Ternyata wanita tua tadi itu mendapatkan kehormatan. Begitu tenampak saja dengan baginda Nabi, Nabi kita katakan ummi, ibuku kepada Sayyidatuna Halimah. Jadi Sayyidatuna Halimah itu Sa'diyah menceritakan tentang kejadian yang berlaku. Apa yang diceritakan di situ bahwasanya sehari dengan Nabi Muhammad sama dengan seminggu dengan yang lain. Seminggu dengan Nabi Muhammad sama dengan sebulan daripada yang lain. Perkembangan bayi tadi itu. So nanti ceritakan, kita lanjutkan setelah kita berehat sejenak. Wabillahi taufiq.